Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang ini kita ketemu lagi di webinar gratis dari Big Seller. Jadi Big Seller ini lagi ada spesial Ramadan buat kasih kelas gratis ke teman-teman. Sebenarnya di bulan-bulan biasa tuh kita memang ada webinar, tapi kali ini spesial Ramadan kita mau adain 3 pembicara, yang mana nanti teman-teman bisa ambil ilmunya dari 3 pembicara ini. Nanti yang di sesi pertama akan ada Kak Revan Rummenigge dari Business Development Big Seller Indonesia. Lalu nanti di sesi kedua akan ada Pak Riko dari Business Development Duo ke Indonesia. Lalu nanti yang ketiga ada Kak Novi Arianti, konten kreator sekaligus seller mentor dari official TikTok ya Kak Novi. Oke, kalau gitu biar nggak lama-lama kita langsung masuk aja ke sesi pertama. Kak Revan udah siap? Siap, Kak Bida. Oke, kalau gitu silakan Kak Revan. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk teman-teman semua. Saya ucapin terima kasih banyak nih atas partisipasi teman-teman yang udah join di webinar Big Seller pada siang hari ini. Untuk kita pada hari ini kita akan bahas terkait ini teman-teman ya. Kita akan sharing terkait satu konten 1 juta traffic. Itu. Tapi sebelum kita masuk ke materi, mungkin teman-teman bisa ini dulu nih ya, absen dari kota mana aja nih yang udah join di webinar kali ini. Oh, jadi biar saya tahu juga nih ya, biar saya tahu teman-teman ini dari mana aja. Oke, mungkin kalau misalnya teman-teman udah komen ya datang dari mana aja nih, kita bisa langsung sharing aja terkait materi yang akan saya coba sampaikan, yaitu satu konten 1 juta traffic. Jadi gimana caranya supaya kita bisa meningkatkan traffic dari satu konten aja gitu. Langsung aja masuk ke bagan nih teman-teman. Jadi saya buat bagan supaya teman-teman jauh lebih mudah untuk apa ya ngebayanginnya, untuk mencernanya gitu, untuk uh, menerimanya. Nah, konten ini secara harfiah khususnya pada pemasaran dan branding itu segala bentuk yang kita bisa lihat itu kayak informasi, materi, dan juga media. Yang mana hal-hal tersebut itu dibuat sama business owner-nya nih, sama kitanya sendiri. Ya, yang mana nanti kita lempar ke audiens sehingga punya tujuan gitu. Sehingga apa yang kita tuju tadi bisa tercapai. Tujuannya itu apa sih? Tujuannya itu untuk memberikan edukasi, informasi, dan juga hiburan nih, ya kan, kepada target pasar kita. Sehingga target pasar kita ini merasa terpenuhi kebutuhannya dengan konten-konten yang udah kita berikan atau kita sajikan. Kemudian, teman-teman juga perlu yang namanya concern nih sama poin-poin yang ada di dalam konten. Pertama, kita bisa riset dulu nih konten apa sih yang lagi tren di zaman-zaman sekarang nih, ya kan? Kita bisa lihat mungkin di TikTok, di Instagram, di Facebook, Twitter, dan lain sebagainya. Kita bisa cari konten-konten yang tren berdasarkan hashtag, gitu. Jadi, kita bisa riset dulu nih, konten yang lagi tren itu apa sih? Contohnya salah satu nih kayak di TikTok tuh kayak Velocity, nah itu kan lagi tren banget. Jadi kita bisa tuh mengikuti konten-konten yang lagi tren di TikTok pada era sekarang. Kemudian yang pasti kita buat konten itu yang berkualitas. Maksudnya berkualitas itu sendiri, kita bisa apa ya, kayak menaruh sebuah informasi, edukasi di dalam satu tampilan konten itu, atau kita bisa mengajak para audiens atau target pasar kita itu untuk uh, aktif ya, aktif dalam berinteraksi sama kita. Itu kita bisa buat games, trivia dan lain sebagainya. Kemudian nanti kita bisa optimasi SEO nih. Ya mungkin kita optimasi SEO berdasarkan dari deskripsi, dari hashtag, dan masih banyak lagi yang kita bisa optimasi berdasarkan SEO. Kemudian di poin selanjutnya itu ada konsistensi dan teratur. Nah,
Di konsistensi dan teratur ini, kita memang harus dituntut konsisten nih dalam membuat konten dan juga teratur. Konsisten dalam arti mungkin waktunya kapan kita buat konten gitu kan, kita upload kontennya. Terus konten yang kita mau sajikan tuh dalam misalnya nih dalam 1 bulan ke depan tuh apa aja gitu. Yang mungkin edukasi kah atau informatif atau games dan lain sebagainya. Itu ditentuin dan kita harus konsisten teman-teman. Seminim-minimnya kita konsisten dari segi waktu ketika kita upload. Dan juga yang terakhir poin ini adalah eh, analisa dan perbaikan. Yang mana ketika kita udah upload konten kita ke sosial media, kita udah lempar ke audiens, itu kan feedbacknya pasti ada ya. Baik itu dari likes, dari views, dari comments. Nah, itu kita bisa analisa nih, konten apa aja sih yang trafficnya itu bagus, konten apa aja yang mungkin trafficnya itu masih di bawah standar dari teman-teman atau mungkin views-nya juga kurang atau views-nya itu banyak. Nah, itu kita bisa analisa nih. Gimana caranya supaya setiap konten kita itu menghasilkan traffic sehingga bisa mengkonversi traffic itu menjadi penjualan gitu di toko-toko online kita. Jadi konten itu perlu kita analisa supaya semakin baik kontennya, semakin banyak trafficnya, semakin banyak juga dikonversi ke penjualan. Nah, kemudian kalau misalnya teman-teman ngerasa penjualannya meningkat nih, semakin banyak karena konten teman-teman itu memang straight to the point gitu ya, kena banget nih sama target marketnya gitu. Akhirnya meledaklah produk teman-teman sehingga pesanan itu jadi membludak gitu, jadi banyak. Nah, ketika pesanan itu udah banyak, teman-teman gak perlu khawatir untuk melakukan proses pesanan atau pengoperasionalan marketplace-nya teman-teman. Apalagi kalau marketplace teman-teman ini banyak, teman-teman cukup gunain big seller aja. Big seller apa sih? Ya kan? Mungkin teman-teman bertanya nih. Big seller itu sendiri adalah sistem omnichannel yang bisa menyatukan banyak marketplace di dalam satu dashboard aja gitu ya, di dalam satu dashboard. Jadi teman-teman cukup buka big seller, nantinya teman-teman udah bisa proses pesanan, bisa cetak resi, bisa kelola pergudangan dan masih banyak lagi. Nah, untuk informasi juga nih sama teman-teman bahwa pengguna big seller sendiri itu bukan hanya ada di Indonesia, tapi di Asia Tenggara ya, ada di Malaysia, Singapura, Filipina, Vietnam dan juga Thailand. Nah, secara akumulasi pengguna big seller ini sudah mencapai 930.000 pengguna teman-teman ya, di Asia Tenggara termasuk Indonesia. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir nih ya. Misalnya nih teman-teman masih nanya gimana nih keamanan di big seller, data-data dan lain sebagainya. Teman-teman nggak perlu khawatir, di big seller udah pasti aman banget teman-teman. Dan juga big seller ini udah mendukung marketplace-marketplace untuk terhubung ke big seller. Nah, salah empatnya itu ada Shopee, Lazada, Tokopedia, sama TikTok Shop. Jadi 4 besar ini udah bisa kita hubungin ke big seller. Jadi kalau teman-teman sekarang udah punya toko online dan penjualannya semakin meningkat nih karena konten teman-teman juga berkualitas gitu, langsung aja dihubungin toko teman-teman semua ke big seller. Kemudian di sini teman-teman juga bisa lihat ya, ada brand dan bisnis yang udah menggunakan sistem big seller. Tuh. Jadi di sini teman-teman balik lagi, pasti trust dan juga safety-nya itu pasti meningkat nih. Karena teman-teman udah lihat nih banyak brand-brand yang bentuknya korporat atau perusahaan itu menggunakan sistem big seller. Ya antara lain dari kategori kecantikan mungkin teman-teman tuh nggak asing sama yang namanya Grace and Glow atau Skintific ya atau The Original. Terus juga kalau misalnya di home and living, teman-teman tahu nih ada Goto Living, ada Home Blocky, ada Paus Biru, ya kan? Dan masih banyak lagi. Jadi memang pengguna big seller itu dari UMKM yang baru mulai ya sampai dengan bisnis-bisnis yang bentuknya udah jadi perusahaan. Nah, kita baru masuk nih ke fitur-fitur yang ada di big seller ya. Salah satunya ada fitur scrap di sini. Fitur ini berfungsi banget untuk teman-teman yang mau efisiensi waktu nih dalam mengupload produk. Ya, misalnya nih teman-teman
punya produk ya atau jual produk yang memang banyak banget dijual di marketplace. Nah, teman-teman daripada harus upload secara manual foto produk ya kan, terus edit-edit dan lain sebagainya, teman-teman bisa gunain fitur Scrap nih. Jadi nanti teman-teman bisa menyalin produk dari supplier atau distributor ya, atau dari toko-toko yang ada di marketplace. Nanti produk tersebut akan masuk nih ke big seller kita. Sehingga ketika masuk ke big seller kita bisa sesuaikan informasi-informasinya berdasarkan toko kita sendiri, berdasarkan regulasi kita sendiri, yang mana nantinya kita upload ke toko kita pribadi gitu. Jadi mungkin kalau teman-teman upload produk itu secara manual dan butuh waktu 15 menit sampai 20 menit, kalau pakai Scrap itu bisa setengahnya. Jadi waktu yang sisanya itu bisa digunakan sama hal-hal produktif lainnya. Kemudian ada fitur yang namanya salin toko. Nah, di salin toko ini, teman-teman bisa menyalin produk dari toko teman-teman yang satu ke toko lainnya. Ya, misalnya nih teman-teman punya 5 toko gitu. Nah, teman-teman punya satu toko utama nih, atau toko acuan. Jadi nanti teman-teman upload dulu di toko acuan, teman-teman bisa setting intinya di toko acuan, selebihnya nanti teman-teman tinggal copy aja, tinggal salin aja ke toko teman-teman yang lainnya. Entah itu di marketplace yang sama atau di marketplace yang berbeda. Itu bisa teman-teman. Jadi balik lagi nih, big seller hadir memang untuk mengefisiensikan waktu supaya teman-teman bisa lebih fokus lagi untuk misalnya pengembangan tokonya, ya, pengembangan brandingnya, pengembangan awareness-nya gitu. Itu untuk salin tokonya. Kemudian ada proses pesanan. Nah, di big seller juga kita bisa proses pesanan seperti yang saya mention di awal. Jadi ketika teman-teman udah integrasi atau udah hubungin tokonya nih ke big seller ya kan. Nah, karena tadi konten di awal ini teman-teman berkualitas dan kena banget ke marketnya sehingga pesanannya banyak nih membludak ya di toko teman-teman. Nah, teman-teman prosesnya di big seller aja. Kenapa? Karena teman-teman nggak perlu lagi ke seller center masing-masing. Teman-teman cukup ke big seller ya, buka big sellernya aja. Nah, di satu tampilan itu, di satu dashboard itu, teman-teman udah bisa proses pesanan secara massal. Ya kan? Terus juga teman-teman udah bisa yang namanya cetak label pengiriman. Baik itu dari marketplace yang beda-beda atau dari ekspedisi yang beda-beda. Intinya teman-teman bisa cetak resinya secara massal. Kemudian setelah dicetak resinya secara massal, teman-teman juga bisa yang namanya cetak daftar pengambilan barang itu. Jadi nanti teman-teman bisa kasih ke picker gitu ya, orang gudangnya untuk ngambil barang-barangnya supaya lebih cepat dan juga nanti bisa atur pengiriman. Gitu. Jadi balik lagi, kalau misalnya teman-teman ke seller center masing-masing itu ya untuk proses pesanannya, ya itu cukup makan waktu banget. Gitu. Apalagi misalnya nih di tiap toko pesanannya itu 200 sampai 500 misalnya. Wah, itu makan waktu banget teman-teman. Nah, tapi kalau teman-teman gunain big seller, balik lagi. Saya nggak pernah bosan-bosan untuk mention bahwa big seller ini untuk efisiensi waktu. Jadi kita bisa mempersingkat waktu dalam pengelolaan banyak toko teman-teman. Jadi nggak perlu lagi tuh kita pusing-pusing. Oh, di toko yang ini udah kita selesain belum pesanannya, ya kan? Di toko yang ini resinya udah kita cetak belum? Terus di toko yang ini udah selesai belum dan lain sebagainya. Nah, itu kan kalau misalnya kita ke seller center masing-masing cukup makan waktu dan bikin pusing juga nih teman-teman gitu. Jadi proses aja di big seller udah otomatis teman-teman dipermudah banget. Kemudian selain kita bisa proses pesanan di big seller, kita juga bisa yang namanya sinkronisasi stok. Gitu. Nah, sinkronisasi stok ini maksudnya apa sih? Nah, sinkronisasi stok ini jadi kita bisa menghubungkan stok produk yang ada di toko A dengan yang ada di toko B, C, D, dan seterusnya. Itu tergantung dari toko teman-teman semua. Kalau misalnya teman-teman punya toko misalnya 10, bisa gak disinkronin ke 10-10-nya? Bisa. Gitu ya. Jadi kita nggak perlu lagi tuh ketika ada pembelian di toko C,
terus kita ngurangin stoknya di toko A, atau ngurangin stoknya di toko B dan ngurangin stoknya di toko D. Nah, kita nggak perlu lagi kayak gitu. Kita cukup lihat aja di big seller-nya karena apa? Karena udah otomatis teman-teman. Itu. Jadi pengurangannya udah otomatis. Dan stok ini terpusat di big seller. Gitu. Jadi ada satu pusat di big seller yang mana di pusat ini kita bisa ngeliat produk ini stoknya udah terhubung ke toko mana aja. Gitu. Jadi balik lagi nih mempermudah teman-teman dalam pengelolaan toko. Nah, mungkin kalau misalnya saya spill nih di awal saat ini, kita bisa sinkronisasi stok di big seller itu ada 4 stepnya teman-teman. Yang pertama, kita bisa buat SKU gudang ya di big seller. Nah, SKU gudang ini adalah SKU pusatnya nih di big seller. Jadi nanti di SKU gudang kita bisa lihat nih produk ini ya produk A udah terhubung ke toko yang mana aja gitu. Nah, di SKU gudang ini kita nanti buat atau jadiin pusatnya, terus kita pengelompokan atau pemetaan. Pemetaan ini adalah pengelompokan SKU yang sama dari marketplace yang berbeda atau dari toko yang berbeda gitu. Sehingga nanti di SKU gudangnya kelihatan ya kan. Oh, produk A ini udah terhubung ke toko mana aja gitu. Kemudian langkah yang ketiga itu ada yang namanya aturan sinkronisasi stok. Nah, di aturan sinkronisasi stok ini kita buat supaya stok yang ada di big seller ini yang udah jadi pusatnya di big seller ini akan di-push ke marketplace yang udah terhubung. Sehingga stoknya itu jadi satu, ngikutin stok pusat yang ada di big seller. Dan untuk yang langkah terakhir, kita bisa aktifkan fitur stok, teman-teman. Nah, fitur stok ini berfungsi untuk apa? Untuk mengalokasikan dan mengurangi stok secara otomatis ketika ada pembelian. Dan catatannya itu ketika teman-teman prosesnya di big seller gitu. Jadi flow-nya kalau teman-teman udah buat konten, terus uh, kontennya viral, penjualannya meningkat, ya kan? Terus proses di big seller, otomatis nanti stoknya ketika teman-teman udah sinkronisasi di toko yang lain itu akan berkurang secara otomatis. Gitu. Jadi kalau misalnya nanti teman-teman nih mau ikut training big seller secara mendalam terkait pergudangan itu bisa banget karena jadwalnya ada di hari Senin sampai hari Kamis jam 14.30. Nah, setelah kita lihat fitur-fitur big seller ya, di big seller ini juga ada yang namanya aplikasi. Jadi untuk teman-teman mungkin yang belum download aplikasi, bisa banget nih download aplikasi big seller sekarang di App Store ataupun di Google Play Store. Ya, langsung aja nih buka handphonenya, terus buka App Store-nya atau buka Play Store-nya, ketik Big Seller. Nah, itu muncul paling atas. Nah, di aplikasi Big Seller sendiri, kita itu bisa ngeliat yang namanya laporan penjualan harian, teman-teman. Ya, misalnya hari ini nih penjualannya berapa, terus barang yang keluar itu berapa, nominalnya berapa, itu kelihatan. Dan juga ada laporan-laporan lainnya, kayak laporan toko, laporan pesanan, laporan penjualan. Nah, kalau teman-teman mau lihat laporan, itu juga bisa lewat aplikasi. Kemudian selain kita lihat laporan, kita juga bisa yang namanya proses pesanan di aplikasi Big Seller. Baik itu satuan atau yang massal. Jadi teman-teman nanti kalau mau proses pesanan nih ya, mau massal atau satuan itu bisa disesuaikan aja sama kebutuhan teman-teman. Itu. Terus juga di aplikasi kita bisa lihat rincian stok nih. Kita bisa lihat stok produk-produk kita mana aja nih yang sekiranya harus di restock atau yang masih banyak dan lain sebagainya. Kemudian di aplikasi juga masih ada lagi fitur yang namanya kayak hasil retur. Kita bisa proses hasil retur lewat aplikasi. Jadi nanti handphone kita bisa digunakan sebagai alat scanner, teman-teman. Ya, kalau misalnya teman-teman memang masih sekiranya nih belum butuh banget untuk beli scanner. Nah, lewat aplikasi Bixeller aja karena kameranya bisa buat scanner. Kemudian kita bisa buat tambah atau kurang stok, kita bisa buat scan dan kirim, dan masih banyak lagi. Intinya kalau misalnya teman-teman belum download aplikasi Big Seller, bisa banget download aplikasi Big Seller di App Store ataupun di Google Play Store. Nah, terus selanjutnya ada blog Big Seller, teman-teman. Ya. Blog Big Seller ini fungsinya untuk menambah wawasan kita. Nah, jadi kita misalnya nih butuh pengetahuan terkait strategi penjualan, terus misalnya tips pengelolaan marketplace dan lain sebagainya.
Nah, kita bisa lihat di blog Big Seller. Langsung aja teman-teman scan di layar kaca teman-teman nih ya barcode-nya. Di-scan terus teman-teman cari aja kira-kira informasi yang teman-teman butuhin tuh apa aja gitu. Kalau misalnya teman-teman butuhin A, ya udah cari aja di topiknya. Nanti muncul banyak tuh subtopik-subtopiknya. Intinya kalau teman-teman lagi butuh wawasan untuk pengembangan marketplace atau bisnisnya, bisa masuk ke blog Big Seller. Baik teman-teman, mungkin itu aja materi atau sesi sharing yang bisa saya sampaikan di webinar kali ini. Kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan, bisa langsung hubungin aja nih ke sosmed Big Seller ya, ke TikTok bisa, ke Big Seller, Instagram juga bisa. Atau kalau teman-teman mau lihat video-video singkat di YouTube, langsung aja masuk ke channel Big Seller Indonesia. Itu. Jadi itu banyak banget tuh. Kita bisa setting pergudangan, pesanan dan lain sebagainya itu ada di YouTube channel Big Seller Indonesia. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Saya kembalikan ke Kak Bida. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Kak Revan. Nah, Kak Revan sekarang bisa tunggu sebentar karena kita bakal masuk dulu ke sesi kedua. Nanti di sesi keempat kita baru Q&A untuk semuanya. Nah, sesi kedua ini kita langsung aja ke Pak Riko. Halo Pak Riko, udah siap Pak Riko? Halo Kak Bida, ya kita sudah siap di sini. Oke, kalau gitu silakan Pak Riko. Oke, halo teman-teman semua. Perkenalkan dulu ya, saya Riko dari tim Toke. Pada kesempatan kali ini saya akan mungkin berbagi sedikit ya mengenai fitur-fitur dari Toke dan bagaimana bisa digunakan untuk membantu kita dalam berjualan di Ramadan ya. Oke, sebelum saya mulai itu, saya akan menjelaskan dulu Toke itu apa ya. Toke juga adalah salah satu omnichannel ya, omnichannel yang dapat digunakan untuk menyatukan berbagai chat di dalam satu marketplace saja. Jadi fungsi dari Toke itu lebih untuk fitur-fitur dari chat dari marketplace ya. Tentunya Toke juga dapat membantu teman-teman kalau seandainya mungkin mau membalas chat dari marketplace itu dapat lebih mudah lagi ya, dapat meningkatkan efisiensi dalam juga membalas chat tersebut. Dan selain dari hal itu, Toke juga memiliki banyak fitur ini ya untuk promosi ya, atau fitur untuk meningkatkan konversi penjualan sehingga juga dapat membantu kita berjualan di dalam toko kita ya. Tentunya efisiensi ini juga cukup bisa digunakan untuk bagi teman-teman yang tertarik ya. Dan untuk mendatangkan traffic ya di bulan Ramadan kali ini, mungkin Toke akan lebih banyak seperti fungsinya adalah untuk fungsi untuk lebih ke bantuan ya, jadi lebih membantu teman-teman untuk memproses di toko setelah traffic ditarik ke dalam toko, setelah selesai ditarik, kemudian dari Toke bisa kita proses atau kita konversi penjualan tersebut melalui Toke ya. Dan berikut ada beberapa fitur-fitur yang mungkin bisa dipakai oleh teman-teman ya untuk meningkatkan konversi penjualan tersebut biar penjualan tersebut lebih baik lagi seperti itu. Oke. Jadi ada pertama adalah fitur pesan broadcast ya. Fitur pesan broadcast. Fitur pesan broadcast ini dari Toke sendiri adalah fitur pesan yang dapat dikirimkan secara massal kepada pembeli. Jadi kita juga lebih mudah untuk yang pertama adalah untuk kita lebih mengefisiensi waktu dalam melakukan promosi seperti itu ya. Jadi mungkin kita mau mengirimkan pesan kepada pembeli ya secara massal ya, dan kita perlu satu alat yang dapat membantu kita dalam mengirimkan pesan tersebut dan kita dapat menggunakan Toke. Dan Toke ini juga bisa dikirimkan pesan kepada pembeli ya. Jadi misalnya kita buka toko, mungkin kita toko di TikTok kita ada 1 atau 2 gitu ya, dan kita bisa menggunakan Toke sebagai alat untuk broadcast kepada semua toko di TikTok kita. Jadi bukan hanya satu. Jadi maksudnya itu dia semua toko itu kita dapat broadcast secara massal untuk semua toko seperti itu ya. Untuk semua toko di
TikTok sekaligus. Jadi kita juga lebih mudah untuk mengirimkan pesan itu kepada pembeli. Dan selain dari hal tersebut, kita punya sistem juga dapat mengirim dan kita bisa tracking jadinya ya. Setelah selesai kita kirimkan, tentunya saja misalnya contoh kita boleh kirimkan satu kata-kata kepada pembeli ya. Dan kata-kata ini contohnya seperti ini: "Hai pembeli setia toko, Lebaran ini kita ada menyiapkan parcel nih," misalnya kita ada membuat promo seperti itu ya. Dan di sini kita juga boleh menambahkan satu ini ya, variabel ya, kita bisa sebut itu dengan variabel. Variabel ini yang bisa lebih baik untuk kita komunikasi sama pembeli, karena kita dapat mengganti nama toko tersebut dengan nama toko kita, atau kita boleh mengganti nama pembeli. Jadi di sini di variabel ini bisa diaplikasikan untuk mengganti langsung nama pembeli. Jadi ketika berbicara atau mengirimkan pesan ini sepertinya itu akan lebih terdengar lebih ini ya, lebih baik lagi dalam komunikasi, karena kita akan langsung memanggil nama pembelinya. Contohnya kita bisa panggil nama pembelinya siapa gitu ya. "Halo Kak Riko," gitu ya di sini. Jadi pakai toko itu bisa kayak gitu. Jadi, "Hai pembeli setia toko," misalnya toko Riko di sini, kemudian Lebaran sudah tiba nih, kita bisa menyiapkan parcel untuk lebih murah lagi. Jadi gitu ya. Dan strategi ini bisa kita aplikasi dan kita kirimkan ke beberapa pembeli seperti itu. Dan ketika kita kirimkan, dia akan secara otomatis akan berubah menjadi nama pembeli tersebut. Jadi misalnya, "Halo Kak Riko," atau "Halo Kak Revan," gitu ya. Jadi dia bisa membuat kalimat itu bisa diganti secara otomatis karena sistem dari toko sudah disetting seperti itu. Dan itu salah satu keunggulannya, dan ada beberapa keunggulan lagi ya. Jadi kalau seandainya kita tentukan target pembelinya, target pembeli tersebut kita boleh tentukan mulai dari pembeli baru, ataupun mungkin kita boleh juga tentukan berdasarkan dari pembeli yang sudah pernah melakukan pembelian di toko kita ya. Nah, ini bisa kita targetkan juga untuk menggunakan pesan broadcast dari toko ini juga, sehingga kita juga lebih mudah dalam memproses hal-hal tersebut seperti itu. Dan selain dari hal itu, kita juga bisa tracking untuk hasil dari broadcast tersebut ya. Jadi di toko sendiri kita juga memiliki sistem tracking. Jadi ketika pesan sudah kita kirimkan kepada pembeli, kita juga bukan, yang penting kita kirim aja broadcastnya, udah selesai kayak gitu. Enggak ya. Jadi di sistem toko sini kita juga dapat kita dapat juga tracking hal tersebut. Jadi di sini semua pesan yang sudah dikirimkan kita bisa lihat, pesan tersebut sudah dibaca atau belum gitu ya sama pembeli. Dan tentunya setelah dibaca kita juga dapat meningkatkan yang namanya ini ya. Kita juga tahu yang mana yang sudah dibaca dan kita perlu balas seperti itu. Dan salah satunya jadi kita boleh gunakan pesan broadcast ini untuk meningkatkan kita punya ini ya, kita punya penjualan atau konversinya. Dan juga kita bisa jadikan salah satu sarana promosi seperti itu. Oke, selain dari fitur yang saya sebutkan, fitur selanjutnya adalah fitur penerimaan pembeli ya. Jadi penerimaan pembeli ini adalah salah satu fitur yang sering digunakan di toko ya. Dan tentunya juga ini juga untuk lebih mudah kita dalam mengelola toko kita. Jadi salah satu fungsi dari penerimaan pembeli ini adalah, yang pertama adalah meningkatkan persentase chat dibalas. Ya, jadi yang kedua kita juga bisa manfaatkan sebagai media salam pembuka ya. Jadi mungkin ketika Lebaran ataupun ketika ini ya Lebaran saat ini, kita boleh ganti langsung strateginya, lalu kita ganti dengan sesuai dengan tema hari ini atau sesuai dengan tema Lebaran. Jadi strategi ini kita lebih mudah untuk menggantinya untuk semua toko, karena bisa kita ganti secara massal seperti itu. Kalau seandainya kita mungkin buka toko di beberapa marketplace ya, tentunya hal ini akan sangat sulit untuk dilakukan seperti itu ya, kita harus masukin satu-satu. Tapi kalau seandainya kita pakai toko, kita boleh langsung ganti semuanya. Jadi sebagai media salam pembuka untuk pembeli. Dan selain dari hal itu, penerimaan pembeli ini juga bisa diselengkapi dengan untuk menyampaikan informasi promo ya. Kita jadi bisa manfaatkan untuk semua pembeli yang mungkin mencari kita di chat ya, atau di dalam pesan. Untuk di marketplace kita bisa gunakan untuk fitur toko ini untuk dikirimkan menyampaikan informasi promo ya. Dan di dalam
penerimaan pembeli ini juga pun kita boleh sisipkan voucher belanja seperti itu. Voucher belanja ini nanti bisa dipakai untuk sebagai menarik perhatian dari pembeli seperti itu ya. Jadi kita bisa ada salah satunya itu, dia bisa digunakan ketiga ini ya. Dan untuk meningkatkan persentase chat dibalas, ini yang paling penting ya sebenarnya. Jadi kalau sebenarnya mungkin kita bisa sering lihat ya, banyak toko-toko yang chatnya itu 100% ya. Dan tentunya kalau sebenarnya chatnya sampai bisa 100%, persentase chat dibalas itu perlu yang namanya setiap hari dibalas chat tersebut ya. Harus ketika chat baru masuk, kita harus balas seperti itu. Tetapi kalau seandainya kita pakai Toke itu jangan khawatir ya, untuk semua chat yang dibalas dari Toke itu akan dihitung sebagai persentase chat dibalas seperti itu. Nah, jadi selain itu juga kita dapat tenang aja gitu ya, untuk meningkatkan kita punya persentase chat dibalas seperti itu. Nah, jadi semua fitur chat ini kita bisa otomatiskan seperti itu. Tinggal kita atur aja template-nya. Sudah selesai template-nya kita buat, kemudian template-nya itu bisa bekerja secara otomatis seperti itu ya. Dan kita bisa sesuaikan sendiri. Misalnya kalau untuk bulan Ramadan mungkin kita ini ya jam pengirimannya berubah, itu kita bisa langsung edit template tersebut. Mungkin di bulan Ramadan kita ada promo, kita boleh sisipkan voucher belanja ya dan lain-lain. Dan jadi fitur ini juga bisa kita gunakan dalam bulan Ramadan ini seperti itu. Oke, selanjutnya ada beberapa fitur lagi ya, seperti pengingat pembelian ya. Jadi untuk fitur Toke ini dia lebih banyak untuk mengotomatiskan chat tersebut seperti itu ya. Jadi fitur dari pengingat pembelian ini kita dapat fungsinya itu adalah sama untuk meningkatkan konversi penjualan ya. Jadi ketika kita sudah buat konten, kemudian pembeli datang chat ke toko kita atau mencari kita ya di dalam chat, dan kita boleh menggunakan fitur-fitur ini untuk meningkatkan penjualan dari toko kita ya. Jadi di sini pengingat pembelian juga fungsinya hampir sangat penting ya dalam untuk meningkatkan kita punya penjualan. Dan di sini kita juga bisa meningkatkan interaksi dengan pembeli seperti itu ya. Jadi seringkali kita mungkin kelupaan ketika sudah chat dari pembeli sudah selesai bertanya konsultasi mengenai produk ya, tetapi mungkin pembeli tidak melakukan pembelian seperti itu. Dan di sini kita memiliki sistem dari Toke ini dapat menarik kembali kepada pembeli atau kita dapat mengechat secara ulang kepada pembeli untuk mengingatkan mereka untuk melakukan pembelian ya. Tujuannya itu agar kita punya tingkat konversi penjualan itu meningkat seperti itu. Dan di pengingat pembelian ini juga sama ya, kita boleh juga menyampaikan promo tertentu kepada pembeli. Jadi sangat bisa digunakan terutama waktu-waktu yang khusus untuk promosi gitu ya, bisa digunakan dan disesuaikan. Jadi ketika pembeli sudah selesai chat, mungkin pembeli mungkin ragu ya kepada produk kita ataupun mungkin harganya terlalu mahal seperti itu ya. Dan mungkin ada beberapa pembeli yang tidak akan bertanya seperti itu ya, bisa kurang nggak harganya atau gimana ya. Nah, kita bisa manfaatkan fitur ini untuk tarik lagi promosi kembali kepada pembeli. Jadi terakhir mungkin sudah selesai bertanya, sistem dari Toke akan secara otomatis mengirimkan lagi satu pesan seperti itu kepada pembeli untuk dan pesan ini kita boleh edit sendiri dan kita atur juga untuk dia punya ini ya, kata-katanya mau seperti apa kita boleh ganti sendiri. Kemudian mungkin kita boleh tambahkan promo ya biar lebih menarik gitu ya. Jadi ketika pembeli pada dasarnya nggak mau beli ya, jadi bisa langsung tertarik untuk membeli tersebut seperti itu ya. Dan kita boleh masukin misalnya sama ya voucher belanja, kita boleh masukkan juga di sini dan ketika dimasukkan kita boleh mengirimkan satu kata-kata dan juga dapat mengirimkan voucher belanja ini kepada pembeli tersebut secara otomatis. Dan hal ini juga tentunya untuk meningkatkan yang namanya kita punya penjualan. Dan selain dari untuk fitur-fitur prajual ya, kita punya Toke juga memiliki fitur-fitur untuk pasca jual ya. Jadi salah satu fitur-fitur pasca jual ini seperti pengingat penilaian. Jadi fitur dari pengingat penilaian ini dia akan lebih berfungsi untuk meningkatkan penilaian positif dari toko kita seperti itu.
Jadi setelah selesai mungkin penjualan sudah terjadi penjualan, kemudian kita mau manajemen kita punya ini ya penilaian ya, mau manajemen kalau sebenarnya pembeli kita berharap untuk pembeli untuk menilai toko kita seperti itu, dan tentunya kita dapat juga memanfaatkan fitur dari toko yang satu ini seperti itu. Jadi fitur pengingat penilaian ini berfungsi untuk meningkatkan penilaian positif ke toko kita ya, dan ketika kita punya penilaian positif di toko kita semakin banyak, tentunya juga akan meningkatkan kepercayaan kepada toko kita, sehingga toko kita punya rating juga akan naik seperti itu. Jadi sistem dari penilaian ini juga sama, dia dapat meningkatkan, mendeteksi secara otomatis untuk pembeli yang sudah memberikan penilaian ke toko kita, dan kemudian setelah pembeli melakukan penilaian ke toko kita, sistem akan secara otomatis mengirimkan satu template atau satu strategi yang dapat digunakan untuk menarik perhatian dari pembeli tersebut untuk melakukan penilaian ke toko kita. Dan di sini kita juga ada satu sistem yang dapat digunakan untuk memberikan hadiah secara otomatis ketika pembeli sudah melakukan penilaian ke toko kita seperti itu. Jadi sangat dianjurkan kalau sebenarnya kita boleh aktifkan juga ya, kalau bagi teman-teman yang mungkin kedepannya lagi berjualan di toko online, dan mungkin juga perlu ya satu alat yang untuk bantu kita dalam mengelola chat toko kita ya, boleh dianjurkan juga pakai Toke seperti itu. Dan boleh juga diaktifkan yang namanya fitur pengingat penilaian dari kita punya Toke ya. Dan untuk Toke sendiri, pengingat penilaian ini dapat meningkatkan penilaian positif ya. Kata-katanya kita boleh atur sendiri, contohnya seperti halo Kak, sudah terima paketnya di sini Kak, di toko kami, boleh kasih penilaian ke toko kita atau seperti apa ya. Atau kita boleh bilang juga mungkin setelah beli di toko kita boleh kasih kita penilaian bintang 5, kita kasih hadiah ya, hadiah berupa voucher belanja, itu juga boleh seperti itu. Dan strateginya ini kita atur sesuai dengan kebutuhan di toko kita masing-masing seperti itu ya teman-teman, kalau sebenarnya perlu pakai fitur ini. Nah, jadi sistem dari Toke dapat mendeteksi secara otomatis semua pembeli yang seperti itu ya. Dan kemudian ketika ada pembeli yang sudah selesai membeli, pembelinya sudah pesanannya sudah selesai, jadi sistem akan secara otomatis mengirimkan strategi ini ke pembeli tersebut ya. Jadi setelah pembeli sudah kasih penilaian ke toko kita, dan dari toko juga dapat mengirimkan satu kata-kata lagi kepada pembeli. Kata-katanya itu seperti mungkin terima kasih dikasih penilaian ke toko kita ya. Di sini kita juga boleh kasih voucher belanja. Voucher belanja ini dapat berfungsi untuk meningkatkan kita punya pembelian ulang seperti itu ya. Boleh dipakai juga dan diaplikasikan ke toko teman-teman masing-masing seperti itu. Oke, fitur dari Toke yang terakhir ya, selain dari fitur-fitur yang tersebut, fitur utama dari Toke itu adalah AI chatbot ya. Jadi selain dari fitur untuk balasan otomatis untuk dikirimkan dalam kondisi tertentu ya, dari Toke sendiri kita juga memiliki AI chatbot yang fungsinya untuk membantu kita membalas chat di toko kita ya. Jadi AI ini dapat membalas chat sesuai dengan pertanyaan dari pembeli seperti itu. Dan AI chatbot pun juga dapat membalas chat selama 7 kali 24 jam ya. Artinya dia dapat mengcover semua chat di dalam 24 jam. Jadi kita jangan khawatir kalau sebenarnya waktu malam itu nggak ada orang yang balas chat ya. Dari kita punya AI chatbot ini juga dapat bantu kita untuk membalas chat tersebut. Dan yang ketiga itu adalah untuk meningkatkan persentase chat toko dan juga untuk membantukan Anda menyelesaikan masalah pembeli ya. Jadi hal ini juga salah satu yang sering dipakai dari pengguna ya. Jadi ya untuk menjawab pertanyaan ya itu bisa dilakukan. Dan AI chatbot ini juga memiliki sistem ya. Sistemnya itu adalah sistem belajar sendiri. Jadi dari sistem AI chatbot ini dia dapat belajar dari riwayat tanya jawab pembeli seperti itu. Jadi kalau seandainya pembeli sudah pernah tanya hal tersebut kepada AI chatbot ya, dan mungkin kita punya agen ataupun ini customer service toko kita sudah menjawab pertanyaan tersebut ya, dan chatbot ini juga dapat mencatat misalnya kalau
pertanyaan mana yang sering ditanyakan seperti itu. Dan ketika pertanyaan sering ditanyakan tersebut, dia akan catat di database Toke ya, di database Toke, dan database ini nanti ketika ada pertanyaan yang sama lagi mengenai pertanyaan sama mengenai produk tersebut ya, dari AI kita juga dapat membantu kita untuk membalas chat tersebut. Jadi sehingga sangat membantu kita untuk membalas chat ya. Ini berikut adalah salah satu contoh ya, misalnya pertanyaan dari pembeli, misalnya, halo, ini bisa di setting mirror atau enggak gitu ya. Jadi kita punya sistem dapat menjawabnya, ya bisa itu di setting mirror ya. Jadi ini salah satu contoh aja sih, kalau seandainya tertarik pakai AI chatbot ya, aktifkan langsung di Toke ya. Jadi dapat mempermudah kita juga dalam membalas chat seperti itu. Oke, mungkin dari saya sih seperti itu aja. Selanjutnya saya kembalikan kepada Bidah. Bagi teman-teman yang mungkin kalau seandainya tertarik menggunakan Toke ya, boleh chat atau boleh masuk ke grup WhatsApp Toke ya. Jadi kalau seandainya perlu pakai, boleh hubungi kita di sana ya. Kalau seandainya tertarik, oke, seperti itu aja. Oke, Pak Riko mau kasih tahu teman-teman nggak kira-kira gimana sih gambaran Doke? Oh ya, boleh. Mungkin kalau seandainya Toke itu seperti ini ya. Jadi di dalam chat itu bisa ditampilkan semua ya. Jadi di sini adalah chat dari berbagai marketplace, itu kita bisa tampilkan di Toke seperti itu. Dan kemudian di sini kita boleh ini ya, kita boleh lihat ya, di sini adalah kita punya AI itu membalas juga bisa ya. Jadi ini contoh aja sih, kalau seandainya kita perlu balas chat ya, AI bisa bantu balas chat. Kemudian di sini ada pesanan, di sini kita boleh lihat juga ya, semua pesanan yang masuk di sini bisa ditampilkan. Jadi kita juga nggak susah lagi ya, mau lihat oh pesanan apa sih yang dipesan oleh pembeli ini, kita bisa tahu juga. Dan kalau seandainya kita mau promosikan produk kepada pembeli, kita juga boleh langsung promosikan lewat rincian produk ya. Kita boleh rekomendasiin produk yang mana yang mau dibeli oleh pembeli, itu juga boleh lewat Toke seperti itu. Dan ketika kalau seandainya kita mau kirimkan voucher belanja, kita juga boleh kirimkan voucher belanja di sini. Jadi sangat mudah sekali dipakai ya, sangat friendly banget, itu bisa dipakai seperti itu langsung. Kemudian kalau seandainya AI ya, jadi kalau seandainya AI kita juga bisa langsung balas di sini. Dan kita di sini AI kita memiliki satu sistem ya, namanya database ya. Jadi yang seperti saya sebutkan itu, database ini dapat menyimpan semua strategi tanya jawab yang kita mau buat seperti itu di Toke ya. Jadi kalau seandainya mungkin pertanyaan ini sering ditanyakan atau kita mau tambahkan secara manual, kita boleh tambahkan dari Toke di sini ya. Kita boleh tambahkan tanya jawabnya, pertanyaan yang sering ditanyakan oleh pembeli mengenai produk ini. Kemudian mungkin strategi balasan jawabannya itu juga boleh seperti itu. Tapi kalau seandainya kita nggak mau buat ya, itu juga nggak masalah ya. Kita memiliki sistem belajar otomatis ya. Jadi sistem belajar otomatis ini dia dapat mengambil sendiri. Tapi tentunya dia perlu waktu seperti itu ya. Tapi kalau seandainya mungkin teman-teman saya pengen AI lebih cepat ya untuk bisa balas atau lebih cepat bisa mengcover semua kondisi untuk menjawab pertanyaan ya. Nah, dari AI kita boleh juga langsung. Jadi kita boleh isi sendiri di sini untuk balasannya, strategi balasannya di sini. Nah, jadi untuk strategi balasan di sini dia akan secara otomatis mencocokkan. Jadi untuk pertanyaan yang sering ditanyakan oleh pembeli ya, kemudian jawabannya dia juga akan langsung dicocokkan seperti itu. Jadi sangat membantu deh bagi teman-teman yang kalau sebenarnya mau coba pakai seperti itu ya. Oke. Oke, terima Kurang lebih kasih sih Pak seperti Riko. itu. Teman-teman kalau seandainya mau pakai itu boleh langsung dicoba ya. Oke, buat teman-teman yang mau tanya soal Doke, Big Seller, diketik aja di kolom komen karena nanti akan dijawab di sesi keempat. Nah, sekarang kita masuk ke sesi ketiga dengan Kanovi Arianti. Kanovi ini juga konten kreator, terus seller mentor, afiliator juga di TikTok. Teman-teman bisa lihat TikToknya. Nah, hari ini Kanovi mau sharing gimana sih caranya biar satu konten ini bisa jadi 1 juta traffic dan ngundang pembeli beli di toko kita. Oke, Kanovi udah siap? Siap Kak, suaraku aman? Aman. Oke, aman kalau ya. gitu silakan Kak Novi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua.
Ya, alhamdulillah kita bisa bertemu ya di Big Seller lagi untuk belajar satu konten 1 juta traffic, dijamin Ramadan jadi sultan. Nah, nanti saya akan berbagi tips-tips yang bisa teman-teman gunakan ya. Walaupun ini Ramadan tinggal bentar lagi ya, nanti teman-teman bisa gunakan untuk di tahun 2026 gitu ya, untuk trik-triknya gitu. Jadi next Kak. Oke, tadi saya sudah dikenalkan ya sama Kak Bida, ya. Nama saya Novi Arianti, saya tinggal di Yogyakarta. Saya content creator dan juga saya founder komunitas Optima. Nah, ini langsung aja teman-teman ya. Kenapa sih di bulan puasa kita perlu untuk gaspol gitu ya, untuk kita membuat konten. Ya, yang pertama ini saya ambil dari data box ini karena survei dari pengeluaran konsumen Indonesia itu melonjak hingga 50% saat Ramadan gitu ya. Banyak konsumsi di waktu Ramadan. Ada untuk hampers, ada untuk baju, ada juga untuk perabotan home living. Nah, selanjutnya nih di sini ini juga ada data nih. Belanja online jadi tren di Ramadan, peluang besar bagi pembisnis. Jadi kalau misalnya teman-teman mungkin di sini ada yang baru memulai untuk berjualan online ya, teman-teman bisa gaspol ya di saat Ramadan karena ada peningkatan penjualan online di sini itu dari Inmobi dan Gianse mengungkapkan bahwa 60% masyarakat Indonesia lebih memilih belanja online dibandingkan belanja offline. Oke, next Kak. Nah, ini adalah beberapa produk yang jadi primadona nih ketika pada waktu bulan Ramadan. Jadi kalau misalnya teman-teman nanti mau tambah untuk produk yang dijual atau teman-teman mau launching produk, teman-teman itu pas waktu Ramadan bisa pilih beberapa produk yang ada di sini nih. Ya, salah satunya nih yang paling besar itu adalah pakaian. Ya, karena memang kalau biasanya ya, kalau Ramadan, Lebaran itu kan menggunakan baju yang baru seperti itu. Nah, yang kedua ini juga ada apa namanya? Ini bisa dilihat sendiri ya di sini ada pakaian, peralatan ibadah, ada alas kaki, ada aksesoris dan lain sebagainya. Oke, kita lanjut. Nah, kapan sih waktu-waktu mulai konsumen itu belanja? Ya, ini juga ada datanya ya. Saya ambil dari Call ID. 40% konsumen itu mencari atau mereka itu searching-searching meneliti itu biasanya 2 minggu sebelum Ramadan. Sebelum Ramadan itu mereka sudah mulai cari-cari nih, mulai hunting-hunting nih untuk produk-produk yang nantinya mau dibeli. Ya, dan mereka juga biasanya order nih di 2 minggu sebelum Ramadan. Nah, sementara 25% lainnya berbelanja di 2 minggu sebelum Idul Fitri. Ya, sebelum Idul Fitri itu 2 minggu sebelum Idul Fitri itu biasanya mereka ada kelonjakan pembelian lagi. Nah, dan 20% lainnya berbelanja saat Ramadan berlangsung. Seperti itu. Jadi, ketika tahu ini, teman-teman bisa meningkatkan traffic di jualan teman-teman itu bisa bagi-bagi voucher, teman-teman juga bisa live streamingnya lebih digacorin lagi, dan juga dalam membuat konten teman-teman juga lebih bisa diperbanyak lagi dan diperbagus untuk kontennya. Nah, ini untuk pola belanja konsumen saat Ramadan. Next, Kak. Nah, kapan aja sih waktu-waktu ya, waktu-waktu ketika banyak konsumen itu berbelanja gitu ya. Mungkin beda ya sama hari-hari yang biasanya ketika tidak saat Ramadan. Nah, ternyata kalau saat Ramadan itu teman-teman, ini sebanyak 34% Indonesia itu berbelanja di jam 10 pagi sampai 2 siang. Jadi kalau misalnya teman-teman baru mau mulai nih untuk live streaming, teman-teman bisa manfaatkan waktu itu untuk live streaming. Atau untuk bagi-bagi voucher, bisa juga teman-teman bagikan pas waktu jam 10 sampai jam 2 siang. Nah, sementara 30% konsumen lainnya berbelanja di jam 6 sore hingga 10 malam. Ya, itu untuk jam-jam prime time banyaknya orang berbelanja saat Ramadan. Jadi itu bisa teman-teman manfaatkan untuk lebih gaspol di jam-jam itu. Oke, next Kak. Nah, kita masuk ke gimana sih strategi dalam membuat konten.
Nah, next. Nah, untuk strateginya, teman-teman, ini ada beberapa ciri-ciri konten yang viral, ya. Yang pertama, teman-teman itu bisa menjawab masalah penonton, ya. Nanti teman-teman bisa cari tahu apa aja sih masalah dari audiens kita, dan masalah-masalah itu bisa kita jadikan sebagai konten. Entah itu konten tips, konten edukasi, konten komedi, ataupun juga konten untuk promosi. Nah, yang kedua, teman-teman, ini ada konten yang viral, ciri-cirinya adalah dia bermanfaat, menghibur atau mengedukasi, ya. Ada hiburannya, ya, ada komedinya atau mengedukasi. Nah, biasanya juga bisa di-combine ya antara promosi dan juga dia ada edukasi di dalamnya. Nah, yang ketiga itu konten yang enak ditonton. Ya, konten yang enak ditonton itu seperti apa? Seperti misalnya pencahayaannya oke, ya tampilannya bagus. Dan kalau sekarang nih ya 2025 itu orang itu lebih suka dengan konten-konten yang real, ya konten-konten yang real itu maksudnya bisa kalau dulu itu kan lebih di dalam studio ya ketika bikin konten. Nah, kalau sekarang orang-orang itu lebih suka melihat real dari aktivitas mungkin si kreatornya atau si sellernya. Jadi kita bisa tampilkan sisi itu ya ketika kita membuat konten. Dan yang simple editingnya simple itu sekarang malah lebih disukai. Seperti itu ya teman-teman. Nah, next Kak Bida. Yang satu ini saya akan share untuk menjawab masalah penonton itu bagaimana sih ya konten yang bagaimana yang bisa menjawab masalah penonton. Nah, biasanya nih kita ya saya juga kadang-kadang kayak gitu ya teman-teman ya tidak fokus gitu ya dengan masalah dari audiens. Kadang-kadang pengen bikin konten yang kayak gini kayak gitu ya. Tapi memang seharusnya kita itu cari tahu dulu nih masalah dari audiens kita itu apa. Walaupun nantinya kita menggunakan tren, tapi tren yang kita pakai itu kita kaitkan dengan masalah dari audiens kita seperti itu. Jadi nanti saat upload konten bukan karena aku suka kayak gini nih, aku suka kayak gini gitu, tapi kita berdasarkan dengan permasalahan-permasalahan dari audiens kita kayak gitu. Nah, jadi tugas kita di awal itu adalah kita cari tahu dulu masalah ya dari audiens atau target market kita. Sehingga nanti kita bisa membuat kontennya itu kita bisa pas seperti itu. Oke, kita next ya. Nah, bagaimana nih caranya mencari masalah audiens? Mungkin dari teman-teman masih ada yang bingung ya untuk gimana cara cari permasalahannya sehingga nanti kita bisa pas nih ketika kita membuat konten. Nah, ini saya contohkan salah satunya itu dari TikTok ya, teman-teman. Teman-teman itu nanti bisa buka akun TikTok dan cari konten yang sejenis ya. Misalnya produk. Kalau produk teman-teman bisa search produknya. Terus di sana teman-teman bisa cek komentarnya ya, main di komentarnya. Biasanya di komentar itu akan banyak pertanyaan, ada yang keluh kesah, ada juga yang komentar negatif gitu ya, nggak sesuai mungkin sama produknya. Nah, itu bisa teman-teman jadikan sebagai ide konten. Nah, di sini ini ada beberapa yang saya screenshot gitu ya. Pas waktu saya lagi cari-cari nih. Nah, ini ada VT yang naik, itu ada banyak pertanyaan. Di sini saya screenshot ada 3 nih. Ini adalah pembersih nih yang lagi viral gitu ya, pembersih toilet tanpa digosok yang aku screenshot. Nah, ini ada yang tanya nih, bisa bersihin kerak air warna keramik toilet yang menguning. Nah, ini ada yang tanya. Nah, nanti ini bisa kita jadikan sebagai ide konten. Ya, ini rahasia kamar mandi kinclong tanpa capek gosok, misalnya kayak gitu. Itu untuk nanti hook di awalnya dan juga nanti pembahasannya sesuaikan dengan judulnya. Nah, yang kedua nih, ya di sini juga ada yang komentar. Nah, hilang cok glossy keramik lantai kena itu, gitu ya. Jadi ini kayak protes gitu ya. Atau komentar negatif, jadi buat bersihin WC aja dan sesuai produknya. Jangan coba di lantai keramik, macam ruang tamu dan lain sebagainya. Nah, nanti teman-teman bisa jelasin itu ya. Dan juga bisa
benar nggak kayak gitu, karena kadangkala itu nggak sesuai gitu, mereka bilangnya ini tuh jelek loh kalau kayak gini. Nah itu kita cobain gitu, kita cobain untuk produknya dan kita jelaskan produknya tersebut. Nah misalnya nih kalau di sini untuk judulnya nyesel beli produk ini karena glossy keramik aku hilang. Nah nanti teman-teman bisa jelaskan beneran hilang atau tidak, seperti itu. Nah yang ketiga, ini komentarnya, yang pakai bakteri di septic tank bahaya nggak sih? Obat keras pasti berpengaruh sama bakteri-bakteri di septic tank yang tadinya difungsikan supaya tampungannya, septic tanknya berumur lebih lama. Nah, terus ini kita bikin kontennya, awas pembersih toilet ini bisa bikin bakteri di septic tank mati. Misalnya kayak gitu, terus nanti kita baru jelaskan apakah si produk itu bisa membuat bakteri septic tanknya itu mati atau tidak, seperti itu. Oke, kita lanjut ya. Next Kak. Nah ini untuk cari cara mencari audiens di Google. Sebenarnya kalaupun di TikTok ya teman-teman nggak hanya lewat dari komentar aja, teman-teman juga bisa cari per produk nih, misalnya nih teman-teman seller, terus jualannya misalnya hampers atau misalnya teman-teman itu tas. Coba cari konten-konten yang sejenis yang mirip tas tersebut. Terus biasanya itu kalau di produknya itu diklik di bawah itu kayak ada inspirasi konten gitu ya, inspirasi konten. Nah, teman-teman itu bisa cek-cek di situ juga untuk inspirasi konten. Teman-teman bisa belajar dari konten kreator yang sudah mempromosikan produk tersebut. Ya, itu kalau misalnya kita mau ambil dari konten-konten para kreator. Nah, yang kedua nih, teman-teman kalau misalnya mau cari masalah audiens itu dari Google, ya, dari Google. Teman-teman nanti bisa carinya di google.co.id. Kenapa? Karena itu untuk yang Indonesia ya, .co.id. Kalau .com itu kan untuk global. Jadi teman-teman bisa ambil yang .co.id. Nah, terus teman-teman bisa cari sesuai dengan ide konten yang mau teman-teman cari. Nih ya, sebelum ini deh Kak kayaknya. Nah, betul ini Kak. Nah, terus teman-teman bisa ketikkan di bagian atas. Itu misalnya anti jerawat, atau misalnya teman-teman pembersih septic tank, atau misalnya teman-teman cara menguruskan berat badan. Nah, kayak gitu. Nanti di situ ini ada rekomendasi ya. Yang pertama ini ada rekomendasi itu yang di bawah misalnya atasi jerawat batu, atasi jerawat hormon. Nah, teman-teman itu juga biasanya banyak yang cari. Nanti ketika teman-teman klik, nanti akan masuk banyak artikel-artikel. Nah, di tengah-tengah artikel gitu ya, biasanya ada people ask, also ada pertanyaan dari orang, ya, kayak gini. Nah, itu teman-teman pertanyaan dari orang itu biasanya apa? Nah, ini ada salah satu contohnya bagaimana cara agar jerawat cepat hilang. Nah, itu nanti bisa jadikan sebagai ide konten ketika teman-teman membuat konten ya. Terus selanjutnya apa penyebab muka jerawatan? Terus ada juga apa yang harus dilakukan jika muka berjerawat. Terus agar jerawat cepat hilang, kompres pakai apa? Nah, ini misalnya bisa aku kasih salah satu contoh untuk hook-nya ya. Jerawat yang sudah 1 tahun akhirnya pergi cuma dalam 2 minggu. Misalnya kayak gitu. Salah satunya. Nah, nanti bisa tinggal teman-teman sesuaikan aja. Ini kan sudah ada banyak ide konten, tinggal teman-teman catat-catat aja. Karena nanti ini adalah sesuai dengan target market atau masalah dari audiens teman-teman. Nah, next. Nah, selanjutnya untuk cara mencari masalah audiens itu masih di Google, itu biasanya di paling bawah nanti bakalan kelihatan nih. Ya, biasanya orang-orang itu mencari apa lagi nih. Nah, di sini itu ada pencariannya ya. Ini cara menghilangkan jerawat dengan cepat dalam 1 hari. Ya, terus cara menghilangkan jerawat di pipi dan lain sebagainya. Nah, ini juga bisa dijadikan sebagai ide konten ketika teman-teman nanti membuat konten. Jadi, teman-teman nanti nggak kehabisan nih ide konten ketika mau konten, kadang-kadang bingung ya, mau konten apa nih hari ini gitu. Nah, teman-teman bisa persiapkan terlebih dahulu ya, konten plan-nya seperti apa
ya, sehingga nanti teman-teman nggak kehabisan konten dan juga teman-teman itu bisa rutin konsisten untuk upload kontennya. Oke, kita next. Nah, selanjutnya yang kedua itu ada konten yang bermanfaat. Tadi konten edukasi, yang selanjutnya adalah konten yang bermanfaat. Nah, konten yang bermanfaat itu ada dua macam nih, teman-teman ya. Yang pertama itu konten yang mengedukasi, yang kedua konten yang menghibur. Nah, teman-teman juga bisa menambahkan kalau mau lebih pecah nih, teman-teman bisa kombinasi antara konten edukasi dengan konten yang menghibur ya. Nah, yang pertama nih konten mengedukasi itu contohnya apa aja? Teman-teman bisa pakai tips dan trik ya. Yang kedua, teman-teman bisa review jujur. Yang ketiga, teman-teman bisa pakai opini atau bisa pakai rating atau juga bisa update berita ya. Yang kedua, ini yang menghibur. Yang menghibur itu ada hiburan, ada komedi, ada POV, ada juga A Day in My Life. Nah, ini kalau misalnya mau dikombinasi bisa A Day in My Life sama rating, misalnya produknya apa kita kasih rating gitu ya. Beberapa produk gitu ya, kita kasih rating dari beberapa produk yang sudah kita coba gitu. Terus yang kedua POV dan update berita, yang ketiga komedi nih misalnya storytelling plus opini. Oke, nah kita lanjut ya. Next. Nah, ini konten yang mengedukasi, nih saya perjelas satu persatu nih untuk konten mengedukasi untuk tips dan trik itu seperti apa. Nah, konten yang tips dan trik ini biasanya konten yang bisa membantu memberikan kemudahan untuk penonton gitu. Misalnya tips and trik, tips untuk memilih warna hijab agar lebih terlihat glowing, misalnya kayak gitu. Terus misalnya tips catok rambut biar tetap stylish sampai 1 hari, misalnya kayak gitu di bulan di Idul Fitri, misalnya kayak gitu. Nah, itu untuk tips and triknya. Terus yang kedua, misalnya review jujur. Kalau review jujur itu seperti apa? Seperti penilaian jujur untuk produk atau jasa, ya. Membantu penonton dalam memilih atau membeli sesuatu, ya. Bisa juga review jujur ini, misalnya teman-teman adalah seller, itu review jujur dari customer atau review jujur dari influencer, terus teman-teman juga bisa kombinasi dengan opini atau pendapat dari teman-teman sendiri, kayak gitu, terhadap produknya. Nah, terus selanjutnya ini ada opini. Nah, kalau opini ini mewakili penonton, ya, memberikan insight atau masukan terhadap satu peristiwa yang terjadi. Ada momen apa yang bisa dikomentari. Nah, komentarnya berupa apa nih? Komentarnya bisa berupa cerita tentang diri teman-teman atau bisa jurnal ataupun juga bisa sesuatu yang bisa menguatkan opini tersebut gitu. Misalnya sekarang itu lagi viral ini ya, yang Bromo itu. Nah, teman-teman juga bisa membuat konten seputar itu. Misalnya nih teman-teman pernah jalan-jalan ke sana, terus memang tidak diperbolehkan menaikkan itu ya, drone-nya. Nah, itu bisa teman-teman membuat konten tentang itu. Atau misalnya lagi viral seputar apa nih. Nah, teman-teman bisa cerita ya, mengomentari atau memberikan opini berupa cerita ya, cerita diri teman-teman ataupun juga lewat jurnal kayak gitu. Yang selanjutnya ini konten yang mengedukasi lainnya itu ada rating dan juga ada update berita. Nah, kalau rating, nah misalnya hampir mirip dengan review jujur. Konten ini memberikan rekomendasi barang atau jasa kepada penonton, ya. Kayak misalnya ada ya yang unboxing misalnya kayak gitu. Terus teman-teman bisa kasih review jujur, ya kayak gitu. Atau misalnya ada teman-teman juga bisa bikin konten dari dari chat komentar atau review jujur dari para customer yang ada di marketplace teman-teman. Itu bisa juga teman-teman tampilkan ketika teman-teman itu membuat konten seperti itu. Nah, update berita ini biasanya kalau kayak bikin yang hampir mirip tadi ya, kayak
berita-berita yang lagi in banget sekarang ya, teman-teman bisa membuat konten seputar berita-berita, update berita tersebut kayak gitu. Oke, selanjutnya ini ada konten yang menghibur. Nah, konten yang menghibur itu ada beberapa nih teman-teman. Ada yang konten hiburan, konten komedi, konten POV, dan juga day in my life. Nah, kalau konten hiburan itu tuh fungsinya untuk menghibur penonton. Berisi hiburan seperti ada nyanyi-nyanyi atau juga ada dance viral. Kalau ini biasanya ada di TikTok ya, teman-teman ya. Nah, yang kedua itu komedi. Nah, ini membuat penonton itu tertawa ya atau senanglah, bahagia ketika melihat konten yang kita bikin ala komedi gitu. Ini biasanya berisi lawakan atau hal random yang membuat penonton tertawa. Ya, yang ketiga ada POV, mewakili penonton, point of view, menyajikan peristiwa atau kejadian atau pesan yang mewakili penonton. Misalnya POV telat bangun sahur atau misalnya POV war takjil kayak gitu, yang borong takjil misalnya kayak gitu. Jadi bisa disesuaikan juga dengan ini ya tren-tren yang lagi viral saat Ramadan. Nah, yang keempat itu ada day in my life ya. Ini menonjolkan dari personal life atau gaya hidup dari diri kreatornya ya, berisi vlog atau keseharian kreator kayak gitu. Oke, kita lanjut. Nah, ini sebenarnya ada ini ya, ada apa namanya video, cuma videonya nggak bisa di play ya Kak Bida. Jadi kita langsung pause aja atau kayak gimana? Nah ini ya, tadi tuh sebenarnya ada video, terus saya minta untuk teman-teman nih jawab nih. Nah ini adalah jenis konten apa gitu ya, untuk kontennya ini konten mengedukasi, menghibur, atau keduanya. Nah tadi aku ambil kontennya itu adalah konten opini, ya opini terhadap suatu kosmetik ya. Dia pakai kosmetik dengan kandungan ini gitu ya, bisa menghilangkan jerawat hanya dalam waktu 2 minggu atau 2 mingguan kayak gitu. Nah, apa dan dia merekomendasikan si ininya ya, apa namanya produknya kayak gitu. Nah, yang kedua ini komedi tapi komedi tren ya. Dulu sempat tren ya pas waktu Avatar gitu, tren pas waktu Avatar, terus membuat tentang Avatar, ya membuat tentang Avatar untuk kontennya. Terus ada informasi berupa informasinya berupa ini ya, apa promosi gitu, promo pas waktu live streaming itu promo sampai 70% seperti itu. Nah, yang ketiga ini ada review jujur. Oke. Kak Novi, mau coba diputar videonya? Mau coba diputar videonya nggak? Ini aku kayaknya bisa. Boleh. Okay. Boleh. Udah kelihatan? Udah kelihatan belum, Kak? Oke. Kelihatannya item-item, masih hitam sih, Kak. Cuma kayak udah share screen ya ini tuh. Klik dari Canva-nya aja. Oke, berarti kayaknya nggak bisa deh, Kak. Nggak mau ya? Oke, nggak apa-apa. Kalau punya aku nanti takut muter-muter nanti malah. Oke, kita lanjut aja ya teman-teman ya. Nah, yang selanjutnya nanti teman-teman bisa cari-cari sendiri gitu, dan teman-teman bisa analisis kenapa sih kok konten ini tuh bisa 1 juta penonton gitu ya. Ada apa aja nih di dalam konten tersebut? Oh, ternyata ini ada review jujur nih, sama ada tips and triknya ya. Kayak yang ini review jujur terhadap satu produk, terus ada tips and triknya. Tips and trik gimana caranya bikin biar tampilan rambutnya itu dia tetap nggak berubah ya, on point gitu, nggak berubah, bisa sampai seharian kayak gitu. Nah, kayak gimana untuk caranya? Nah, dia kasih tahu untuk caranya dan produknya sekalian di review di sini
kayak gitu. Jadi ada manfaat nih ketika orang lihat, oh iya ya, aku biasanya sering catok rambut nih, tapi kalau kena angin, satu kali kena angin tuh langsung udah hilang aja. Nah, ini kasih solusi berupa produk yang dia bisa membuat tampilan rambutnya itu bisa tetap cantik ya selama 1 hari, misalnya kayak gitu ya teman-teman ya. Nanti bisa teman-teman sambil searching-searching, cari-cari, dan teman-teman bisa coba untuk dianalisis sendiri. Oke, nah ini ada beberapa naskah konten ya, biar teman-teman itu bisa membuat konten, bisa tembus sampai jutaan views. Walaupun memang untuk nanti ketika kita membuat konten, ada kalanya ketika kita sudah bikin sesuai, tapi ternyata kok belum views-nya belum sampai jutaan. Nah, kita bisa terus evaluasi nih, apa yang kurang, atau hook-nya yang masih kurang oke, atau masalahnya yang kurang berbobot, atau isi kontennya yang kurang berbobot menyelesaikan masalah dari audiens, sehingga mereka skip konten yang sudah kita buat. Karena nanti kalaupun misalnya teman-teman bikinnya di TikTok atau teman-teman bikinnya di Instagram ya, itu kan juga ada analitik ya untuk insight-nya gitu. Berapa mereka itu nonton konten yang sudah kita buat, berapa menitkah gitu ya, atau baru 3 menit udah langsung scroll aja. Nah, berarti bisa jadi konten kita itu kurang berbobot ya, hook-nya juga kurang menarik sehingga mereka tuh langsung scroll aja seperti itu. Nah, alur naskahnya teman-teman ini biasanya saya gunakan kayak gini nih. Ada hook, ada masalah, ada solusi, ada call to action. Atau teman-teman juga bisa gunakan ada hook, ada bentar. Baterainya habis bentar ya teman-teman. Nah, ini atau yang kedua, teman-teman bisa gunakan ada hook, ada call to action, ada masalah, ada solusi, atau ada call to action-nya. Jadi call to action-nya ada 2 nih, ada di depan dan juga ada di belakang. Nah, ini biasanya untuk kayak misalnya jualan produk gitu, mereka biar ngeklik produk atau keranjang kuningnya gitu, biar ketika lebih banyak orang yang ngeklik gitu kan, itu akan lebih mudah untuk disebarluaskan, seperti itu. Oke, aku jelasin satu persatu ya. Next, Kak. Nah, hook itu apa sih? Ya, hook ini memang kita harus sering belajar ya, untuk nanti akhirnya kita ketemu apa ya, formula untuk hook yang tepat di akun kita gitu ya. Hook itu adalah pancingan awal untuk membuat audiens itu mau nonton video yang sudah kita buat gitu. Jadi memang di 3-5 detik itu kan benar-benar krusial ya. Jadi teman-teman bisa manfaatkan itu ya. Jangan sampai kita banyak bla bla blanya di depan, atau kita banyak jedanya di depan gitu ya. Banyak jeda, entah editingnya di depan itu belum oke, atau misalnya kita pakai halo teman-teman kayak gitu ya, itu kurang oke untuk hook-nya. Jadi teman-teman bisa benar-benar pikirkan untuk hook di depan atau pancingan di awal. Hook ini tidak hanya berupa tulisan saja ya, tetapi juga bisa berupa visual ya. Berupa visual itu, kalau berupa visual itu contohnya apa? Misalnya yang bisa membuat orang itu terpancing emosinya, seperti emosi kaget, senang, sedih, terharu, atau penasaran kayak gitu. Misalnya nih kita lagi kayak gini, tahu-tahu kayak gini langsung kita baru bicara. Nah, ini juga termasuk adanya visual hook. Atau kita buka pintu, nah itu juga kita lagi visual hook. Atau misalnya kita lagi bikin konten sambil kita dandan kayak gitu, atau kita lagi make up-an gitu, itu juga termasuk visual hook. Jadi nanti teman-teman bisa coba cari-cari, atau teman-teman juga bisa ketika bikin konten ada salah satu di dalam konten itu tuh yang kayak kalau dilihat tuh kayak ini bikin penasaran banget. Misalnya kita ngebrush, harusnya tuh brushnya itu untuk lantai, tapi kita taruh di sini, tapi nggak kita kenain di wajah gitu. Jadi orang penasaran, itu alat apa sih kayak gitu. Ya, itu salah satunya aja teman-teman ya. Nah, terus durasi tadi ya 3-5 detik. Jadi hook ini tuh yang menentukan view kita itu bisa naik atau enggak, itu dari hook yang sudah kita buat itu menarik atau enggak gitu ya. Jadi hook ini juga teman-teman bisa masukkan data atau penguat ya terhadap hook yang sudah teman-teman buat, entah itu komentar tadi ya, ada komentar-komentar itu, atau
teman-teman misalnya ada rating-rating, nah teman-teman juga bisa itu sebagai penguat, atau penguatnya adalah teman-teman pas waktu benar-benar cobain produk itu after before-nya kayak gitu. Terus yang selanjutnya bagus enggaknya masalah akan menentukan komentar atau share-nya. Jadi nanti kalau misalnya bagus enggaknya masalah yang kita angkat, ya, kalau misalnya masalah yang kita angkat itu bagus, itu akan banyak komentar dan juga akan banyak share di sana. Ya, entah komentarnya itu bertanya, entah komentarnya itu mungkin ada yang curhat atau yang lain sebagainya, positif ataupun negatif. Oke, kita selanjutnya. Nah, sebenarnya ini juga ada contoh hook-nya video, cuma karena nggak bisa, jadi aku skip ya. Tadi udah aku contohin kayak misalnya buka pintu, terus juga misalnya kayak ngebras harusnya di lantai tapi deketin sini, atau misalnya kita ada baju kita bakar kayak gitu untuk menunjukkan kualitas dari produk tersebut benar atau enggak. Nah, kayak gitu itu salah satu hook-nya kayak gitu. Terus selanjutnya ini ada solusi dan juga call to action ya. Nah, solusi itu dibuat teman-teman bisa bikin solusinya itu berupa poin-poin ya. Kalau lebih dari 2 untuk solusinya. Jika solusinya berbobot akan banyak like dan juga share. Nah, ini adalah salah satu contohnya ya, teman-teman ya. Yang banyak like-nya, share-nya, save-nya dan juga komentarnya. Ini adalah edukasi ya teman-teman ya, 3 cara naikin 1000 follower TikTok dalam 1 hari. Nah ini setelah ini aku kasih datanya ya, datanya bukti bahwa 1 hari aku dapat 1000 follower gitu, sehingga orang ketika ngelihat percaya, oh iya ya ini benar-benar 1 hari dapat 1000 follower gitu. Nah selanjutnya baru aku kasih poin-poin solusinya, buatin tips triknya tipsnya seperti apa. Nah 1, 2, dan 3. Dan yang terakhir ini ada call to action-nya. Nah, call to action-nya saya kasih siap praktek, yang komen siap, semoga segera naik followernya jadi 100 kali lipat. Nah, kayak gitu itu call to action-nya biar mereka banyak yang komen. Amin. Walaupun yang komen nggak cuma amin aja gitu, tetapi banyak komentar-komentar yang bertanya gitu. Terus ada biasanya kalau yang banyak juga yang ini ya, BK kayak gitu, biar mereka dapat follower. Nah, misalnya kayak gitu. Oke, nah ini ya, kalau call to action itu apa sih Mbak? Jadi call to action itu adalah ajakan kepada penonton apa yang harus dilakukan penonton setelah video itu selesai. Jadi setelah video selesai itu dikasih ajakan kepada penonton untuk apa? Nih, kalau ini kan untuk komentar. Ya, teman-teman kalau misalnya ada keranjang kuning, teman-teman juga bisa ajakan untuk membeli di sini. Ya, misalnya teman-teman cerita, kemarin tuh aku beli harganya itu 100.000, tapi kayaknya sekarang tuh lagi promo ya, lagi promo diskon karena ini lagi mega guncang Ramadan misalnya kayak gitu. Coba deh kamu cek di sini tuh dapat harga berapa, misalnya kayak gitu. Itu salah satu pancingan biar mereka itu nanti mau untuk cek atau mau untuk check out di keranjang kayak gitu, teman-teman ya. Nah, teman-teman juga bisa kasih urgensi ya, kenapa penonton harus melakukan yang disuruh. Ya, nah ini promosinya terbatas loh, hanya pas waktu Ramadan aja, dan ini terbatas cuma 1000 pieces aja karena ini limited edition, misalnya kayak gitu. Misalnya teman-teman bikin paket limited edition pas waktu Ramadan dan cuma ada stoknya 100 aja. Nah, teman-teman bisa bikin kontennya seperti itu contohnya aja, teman-teman ya. Nah, jadi kalau call to action-nya itu bagus, itu dia bakalan menentukan banyaknya komen dan juga banyaknya follow. Ya, banyaknya komen dan juga follow. Walaupun follow itu nanti tergantung sama isi konten kita yang lainnya gitu ya. Kalau isi konten, kalau kita baru bikin beberapa konten terus di sana ternyata kontennya kita nggak konsisten dan lain sebagainya, dan ngerasa si audiens kita itu nggak cocok ya saat masuk, kayaknya ini enggak ya, itu nggak akan dapat follower kayak gitu. Tapi biasanya kalau misalnya satu konten itu naik bisa sampai 1 juta views, itu keuntungannya ada banyak banget. Salah satunya followernya naik, konten-konten yang lainnya juga naik. Kalau misalnya live streaming itu biasanya live streamingnya juga bakalan naik juga. Dan tentunya kalau konten yang teman-teman bikin itu adalah konten yang ada keranjang kuningnya, itu akan banyak orderan
kayak gitu. Orderannya bakalan membludak ketika view-nya itu benar-benar naik kayak gitu ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut. Untuk trik gampang tembus jutaan view ya. Untuk trik-triknya gimana? Teman-teman bisa pakai momentum dan trend. Kalau momentum ini biasanya momentum-momentum yang lagi yang bisa berulang kayak gitu. Kayak sekarang lagi Ramadan, terus 17 Agustusan kayak gitu. Terus Hari Ibu, Hari Guru dan lain sebagainya. Nah, teman-teman bisa membuat konten seputar itu ya, seputar momen itu. Ya, kalau misalnya tren itu yang sedang tren sekarang itu apa? Tadi udah ada yang apa tadi itu yang gini-gini ya kayak gitu. Terus sebenarnya trennya nggak hanya itu aja. Misalnya ada kemarin tuh aku lihat kayak misalnya sahur. Sahur kalau dulu itu banguninnya kayak gini gitu ya zaman dulu. Kalau sekarang banguninnya kayak gini. Nah, pakai sound kayak gitu. Nah, itu juga bisa teman-teman juga ikutin tren itu ya. Jika itu sesuai sama apa ya konten sesuai dengan akunnya teman-teman kayak gitu. Nanti bisa bikin. Nah, ini contohnya momentum lagi Ramadan, misalnya POV pop berburu takjil ya, misalnya kayak gitu. Terus kalau untuk jualan, ini kita bisa tonjolin dari produk bagusnya produk itu apa. Biasanya kan kalau terawih kan agak panas gitu ya, agak panas, terus agak gerah kayak gitu kan. Karena kita sholatnya cukup lama. Nah, teman-teman kalau misalnya bikin membuat konten bisa tonjolkan itu. Misalnya ini jualan mukena. Nah, mukenanya ini tuh bahannya dari ini loh. Kalau misalnya teman-teman pakai udah terasa ya dinginnya tuh kayak pakai AC misalnya kayak gitu. Sehingga orang tuh wah, enak ya kalau misalnya pakai mukena ini saat waktu sholat raweh misalnya kayak gitu. Terus ini ada satu contoh lagi makanan nih misalnya. Nah, karena Ramadan ini identik dengan berbagi ya, berbagi biasanya kan kayak hampers-hampers ini untuk keluarga, untuk saudara dan lain sebagainya dan juga berbagi untuk sesama. Nah, teman-teman juga bisa mungkin membuat konten sejenis itu. Kalau misalnya jualannya adalah jualan makanan kayak gitu. Bisa bikin misalnya bagi-bagi iftar atau misalnya bagi-bagi hampers kayak gitu. Ya, ini salah satu contoh aja. Nah, mungkin itu ya sekilas gitu tentang gimana sih caranya atau triknya untuk teman-teman itu bisa meningkatkan penjualan dan juga meningkatkan view yang ada di akun teman-teman sehingga ketika nanti view-nya teman-teman naik, ya insya Allah penjualan jika ada banyak salah, banyak tutur kata yang mungkin kurang berkenan di hati teman-teman ya, mohon maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Novi suaranya agak putus-putus ya, nge-freeze gitu tampilannya juga. Oke, sekarang kita langsung masuk ke sesi keempat sambil Kak Novi mungkin perbaikan jaringannya. Ini pertanyaan pertama buat Kak Revan dari Kak Abigail Adriela. Katanya, Kak, kalau aku ada promo harus ngunci stok itu gimana nanti sinkronnya Kak Revan? Oke, Kak Abigail. Mungkin kalau untuk kunci stok di Big Seller itu ada yang namanya fitur stok reservasi promo. Jadi nanti kita bisa tentuin mau kita kunci berapa banyak stok yang diikutin promo itu dan udah pasti nantinya bakal sinkron juga. Jadi kita tentuin dari mulainya kapan sampai kapan. Kalau misalnya di hari akhir itu stoknya nggak habis, nanti stok yang masih sisa itu udah bisa dibeli lagi secara umum. Jadi ada namanya stok reservasi promo, Kak Abigail, di Big Seller. Oke. Nah, sekarang pertanyaan selanjutnya dari Kak Firmawan. Katanya, Kak, di Big Seller ada laporan penjualannya nggak? Oke, kalau di Big Seller itu ada laporannya, Kak Lutfi. Jadi nanti ada salah satu fitur Big Seller yang emang khusus buat laporannya. Ya, antara lain itu ada laporan keuntungan, laporan penjualan, pesanan, laporan toko. Jadi banyak banget laporan-laporan yang ada di Big Seller yang bisa Kak Lutfi manfaatin sesuai sama kebutuhan Kak Lutfi untuk tokonya gitu.
Oke, nah ini pertanyaan buat Pak Riko sekarang dari Losbi. Kalau duoka apa bisa untuk aku laku, Pak Riko? Untuk sementara ini Toke belum bisa untuk aku laku ya, dan tentunya kalau seandainya mungkin kedepannya ada banyak permintaan mengenai aku laku ya, kita bisa juga untuk menyambung ke aku laku seperti itu. Ya, oke, seperti itu Oke, aja. jadi ditunggu aja teman-teman ya. Kalau misalkan memang ada permintaan untuk buka di marketplace atau sinkronisasi dengan marketplace, itu teman-teman bisa langsung hubungi Pak Riko. Nanti akan dicek juga kira-kira banyak ke permintaannya. Nanti mereka akan integrasi gitu. Nah, Iya. sekarang pertanyaan buat Kak Novi nih dari Kak Jamukuna Turindo. Katanya Kak, hook tentang kesehatan yang tidak overclaim. Apa ya Kak? Oke, nggak usah dikasih apa namanya berapa waktunya bisa nyembuhin kayak gitu, atau jangan kasih ini tuh bisa nyembuhin buat ini kayak gitu. Ya maksimal tuh kalau misalnya dikasih itu tuh maksimal 3 lah kayak gitu, maksimal 3, tapi jangan yang terlalu kayak misalnya kalau herbal, ini herbal tadi, kalau herbal nih misalnya kayak madu gitu, jangan bisa nyembuhin tumor, kanker, dan lain sebagainya. Itu bakalan nanti overclaim kayak gitu. Misalnya nih sering merasa lelah dan kurang fokus, mungkin ini yang butuh, mungkin yang tubuh kamu butuhkan. Yuk lihat reviewnya, saya kayak gitu. Jadi jangan dikasih berapa pasti ini pasti sembuh kayak gitu. Itu nggak boleh. Dan untuk manfaatnya untuk apa aja tuh jangan ditulis semua. Maksimal tuh 3 aja gitu. Oke, Kak Novi kalau misalkan untuk sekarang kan lagi musimnya baju muslim ya kayak gamis-gamis gitu. Nah, kontennya gimana nih Kak biar orang tuh tahu kalau baju muslim ini bisa dipakai sama orang kurus, orang berisi. Bentar Kak, bentar Kak, bentar. Oke, kita sambil nunggu Kak Novi ya. Ini Oke, ada maaf pertanyaan Kak. buat. Oke, lanjut. Bentar, ini pertanyaan buat Kak Reven dulu ya. Nih Kak Reven ada pertanyaan dari Kak Maaf ya Alika Kak. dan Alesha. Laporan keuntungan juga ada ya Kak. Itu gimana cara setting harga modal dan tahu keuntungannya? Soalnya saya baru join Big Seller. Oke, untuk Kak Alika, jadi laporan keuntungan itu juga ada. Nah, gimana cara setting harga modal itu? Kita bisa ke pergudangan dan masuk ke rincian stok. Jadi kita isi dulu di rincian stok itu harga modalnya berapa. Ketika kita udah isi harga modal, nanti ketika ada pembelian ya, ada penjualan dari produk kita, itu akan masuk ke laporan keuntungan dan harga modalnya tertera. Harga modalnya berapa, terus keuntungannya berapa dalam nominal itu kelihatan, dalam presentasinya itu juga kelihatan. Jadi nanti kalau mau setting harga modal masuk ke rincian stok gitu. Dan untuk lebih detailnya masuk ke laporan keuntungan untuk melihat keuntungan dari suatu pesanan. Semoga Kak siapa nih Kak Alika paham yang dikasih tahu sama Kak Reven. Kalau misalkan memang masih kurang paham, bisa training juga. Kak Reven bisa dikasih tahu Kak jadwal trainingnya. Oke, jadwal training misalnya di Big Seller itu dari hari Senin sampai Sabtu itu ada yang jam 10 itu training umum. Terus kalau misalnya training pesanan dari hari Senin sampai hari Jumat jam 1 siang. Kalau untuk training pergudangan itu dari hari Senin sampai Kamis jam 14.30. Kalau mau training private itu juga bisa, mau training offline itu juga bisa. Pokoknya nanti tinggal hubungin aja tim Big Seller. Yes, betul. Nanti bisa hubungi tim Big Seller. Nah, lanjut ke pertanyaan tadi nih Kak Novi. Sekarang kan lagi musim apa baju-baju muslim gitu ya Kak buat lebaran. Nah, gimana ya caranya bikin konten yang menarik terus pembeli tuh tahu kalau ini tuh cocok dipakai sama bentuk tubuh apapun, contohnya bentuk tubuh yang slim atau yang berisi. Itu gimana ya, Kak? Bisa kasih tips and trick penggunaan, misalnya tips and trick penggunaannya. Misalnya ini bisa digunakan kalau untuk yang gendut misalnya kayak mana,
gitu. Kalau yang kurus seperti apa? Bisa kasih tips and triknya untuk pakai baju muslimnya kayak gimana kayak gitu. Itu sih salah satunya ya. Kalau misalnya hijab nih ya, kan pengen ya kalau misalnya Ramadan itu kan Lebaran gitu ya, pengen auto glowing gitu ya, kelihat jadi pusat perhatian. Teman-teman bisa pilihkan misalnya tipsnya, pilihkan warna-warna yang itu bisa membuat warna kulit kita tuh lebih kelihatan glowing misalnya kayak gitu. Terus kasihkan produknya yang best seller di tempat teman-teman itu apa misalnya kayak gitu. Itu contohnya sih gitu. Oke, nah pertanyaan tadi menutup sesi keempat hari ini, dan sekarang aku mau kasih pengumuman ke teman-teman kalau misalkan dari Big Seller akan pilih satu orang buat dapat free VIP 1 bulan. Jadi nanti misalkan teman-teman udah dikasih free VIP-nya tapi masih belum ngerti, itu bisa training sama Kak Reven, nggak ada batasannya. Yang penting di office hour bisa private atau bisa ikutin jadwal dari Big Seller sendiri. Ini ada yang tanya nih Kak, katanya hubungi kemana? Saya izin share barcode-nya Kak Reven ya. Kak Reven bisa diganti di barcode-nya Kak. Ini Kak Alika, nanti kamu bisa hubungi Kak Reven di kontak ini. Yang tadi Kak satu lagi Kak. Nah, ini blok ya. Kontak Kak Reven mana? Oh ya, kontaknya belum saya tulis. Jadi kalau misalnya mau hubungin bisa nomor saya Disebut aja aja. nomor HP-nya Kak, atau Ya, gimana nih? bisa dicatat nomor handphone saya ada di 0856 0856 9217 9217 7281 7281. 81. Nah, ya. Oke. Nah, ini aku Ketinggalan. coba cantumin. Ya, Ini ya, teman-teman nanti bisa kontak ke sini atau lewat media sosial Big Seller boleh juga. Nanti nomor ini langsung aja Kak, aku pengen training Big Seller karena masih belum ngerti fitur apa, itu langsung sampein aja, langsung disebutin. Nah, ini ada pertanyaan satu lagi nih buat dua lagi nih buat Pak Riko. Pak Riko, ini ada pertanyaan dari Losby. Katanya Duoke ada laporannya tidak ya? Oke, untuk Kak Losby ya. Jadi Duoke ada juga laporan, boleh di-sharing Kak ini halaman Duoke ya. Oh, share screen-nya ya. Ya. Jadi untuk halaman pengelolaan data ya, kita ada 3 macam. Untuk sementara sekarang kita hanya melihat dari 3 aspek ya. Mulai yang aspek pertama adalah dari kinerja layanan pelanggan, yang artinya kita bisa mengontrol bagaimana kinerja kita punya ini ya, agen layanan pelanggan kita untuk balas chat ya. Kemudian yang kedua adalah dari performance toko, bisa dilihat ya. Jadi kalau seandainya performance toko kita itu sudah cukup baik, atau mulai dari penilaiannya atau performance toko ini ya, bisa dilihat keseluruhannya di sini. Kemudian yang ketiga adalah dari kesehatan toko. Jadi kesehatan toko ini lebih menyeluruh untuk lebih ke toko punya, mulai dari ini ya, jumlah chat yang diberikan oleh pembeli atau ada chat yang negatif ya dari pembeli. Kemudian ada juga yang perlu diperhatikan dan waktu respon rata-rata ya, seperti berapa menit kita di toko setiap kali kita balas chat, seperti itu. Dan di sini juga bisa dilihat sih. Jadi ada dari 3 aspek sih kita punya: kinerja layanan pelanggan, performance toko, sama kesehatan toko. Seperti itu. Mungkin cukup menjawab ya untuk pertanyaan Kak Lasbi ya. Mungkin kalau seandainya pengen tahu lebih detail lagi, kita boleh nanti jelasin Kak, atau mungkin kita kasih training seperti itu. Oke, ada pertanyaan yang lagi. Satu lagi Kak, ada dari Maba Media. Duoke memang nggak ada notif ya Kak kalau ada chat masuk? Ada Kak, jadi ada chat masuk itu ada notif, itu kalau seandainya di HP maupun di komputer ya, itu juga ada notifnya seharusnya. Kalau seandainya nggak ada notif, artinya itu ada masalah sih. Notifnya itu biasa kita bisa lihat di sini sih untuk pesannya ya. Untuk pesannya dia masuk akan di sini, akan bisa terlihat langsung di sini ada notifnya untuk chat yang masuk. Tapi kalau seandainya untuk di komputer, dia notifnya ini hanya bentuk ini aja sih, notif chat baru seperti itu ya, belum dibaca. Tapi kalau seandainya untuk di komputernya pemberitahuan, dia paling
paling ada notifnya itu adalah bunyi seperti itu ya. Kalau ada bunyinya nanti bunyinya itu bisa diatur juga di sini pengaturan sistem. Jadi dia ada suara sini seperti itu. Itu untuk di komputer sih. Kalau untuk di HP sih dia ada notifikasinya sama seperti di ini ya, seperti aplikasi lain ya. Pokoknya di kolom notifikasi. Tapi dengan syarat kolom notifikasi itu harus diaktifkan. Itu baru bisa ada notifikasinya. Kalau nggak diaktifin dia nggak akan ada seperti itu ya. Atau izin ini notifikasinya di app seperti itu. Oke, Oke, kalau kemudian gitu. satu Ini lagi ya pertanyaan, ada. ini pertanyaan untuk Kak Novi sih Pak. Ini pertanyaannya Oke. dari Kak Losby. Apakah ada jam-jam tertentu yang harus kita pahami dalam mengupload konten supaya bisa meningkatkan traffic? Kak Novi silakan. Sebenarnya nggak ada ya kalau jam-jam tertentu untuk saat kita upload konten. Tapi tadi ada jam kalau pas waktu Ramadan itu saat konsumsi saat mereka berbelanja. Nah, teman-teman misalnya kalau mau mulai untuk live streaming, teman-teman bisa coba manfaatin waktu-waktu itu. Tapi kalau untuk upload konten itu sebenarnya nggak ada jam-jam waktu tertentu sih kayak gitu. Jadi teman-teman bisa upload kapan aja atau teman-teman juga bisa coba upload sesuai dengan audiens teman-teman itu biasanya on buka HP-nya itu pas waktu jam berapa kayak gitu. Karena nanti setiap akun itu beda-beda kok untuk biasanya itu mereka aktif di jam berapa aja itu beda-beda setiap akun itu. Dan teman-teman itu kan nanti yang bakalan naik atau view-nya naik itu kan tergantung juga dengan kualitas dari hook-nya, isi kontennya gitu. Dan kontennya gitu, tergantung dengan kontennya. Kalau kontennya itu memang oke, bisa menyelesaikan masalah dari audiens atau bisa naik kayak gitu, Kak. Jadi tidak jam itu tidak terlalu berpengaruh, dan juga yang berpengaruh itu malah di SEO-nya sih gitu. Kalau misalnya di TikTok ya, di TikTok itu SEO juga berpengaruh, sehingga teman-teman nanti ketika membuat konten itu di voice over-nya teman-teman bisa masukkan kata kunci yang bisa membuat lebih mudah untuk ditemukan oleh orang gitu ketika mencari, dan juga lebih mudah si AI-nya TikTok itu menilai konten ini akan diberikan kepada siapa. Biasanya akan tertulis di atas di sini nih. Misalnya rekomendasi apa kayak gitu. Itu bakalan lebih mudah untuk TikTok menyebarluaskan konten yang teman-teman buat ini untuk siapa kayak gitu. Jadi bisa nanti ditambahkan di voice over. Kalau misalnya di voice over itu lupa, teman-teman bisa ketikkan di dalam kontennya kayak gitu, dan juga di caption plus hashtag kayak gitu sih. Gitu. Itu tambahan aja ya, tadi belum aku masukkan di materi. Oke, kalau gitu tadi pertanyaan terakhir itu menutup sesi keempat sekali lagi. Nah, sekarang aku mau umumin ada satu pemenang dari penonton ini untuk dapat VIP Big Seller. Kayaknya aku mau kasih Kak Alika dan Alesya. Kak Alika dan Alesya yang tadi tanya tentang laporan keuntungan bisa hubungi media sosial Big Seller atau ke nomornya Kak Reven untuk klaim VIP Big Seller 1 bulan. Jadi kalau lumayan tuh nanti Kak Alika habis training sekalian langsung nyoba VIP Big Seller. Lumayan banget 1 bulan, nanti disesuaikan sama orderan yang Kak Alika dapat gitu. Jadi kalau misalkan toko Kak Alika itu 1 bulan orderannya sampai 10.000, nanti kita kasih paketnya sesuai dengan orderan Kak Alisa. Gitu. Nah, sekarang dari Pak Riko mau pilih siapa Pak Riko untuk dapat fitur 2K, dapat VIP 2K? Apa mau pilih Kak siapa nih? Masih di mute Pak suaranya. Oke, sorry, lupa dibuka. Untuk yang pertama mungkin saya kasih ke Losby, kemudian yang kedua untuk Maba Media ya. Dua VIP 1. Betul. Kalau sama Kak Maba Media nanti bisa hubungi ke Big Seller juga, nanti biar Big Seller yang akan sampaikan ke tim 2K gitu. Ini VIP 1 ya dapatnya ya? Ya, VIP 1. Oke, proses kerjanya kurang lebih 7 hari kerja ya teman-teman. Jadi kalau bisa diklaim hari ini biar nanti
minggu depan udah bisa dipakai, Senin udah bisa dipakai. Gitu. Sekali lagi terima kasih banyak Pak Riko, Kak Reven, Kak Novi hari ini udah mau sharing-sharing sama teman-teman. Semoga yang disampaikan sama Kak Reven, Kak Novi, Pak Riko hari ini bisa teman-teman ambil dan terapkan di toko. Karena dikit lagi lebaran tapi masih ada waktu sampai 2 mingguan sih buat naikin konten supaya jadi 1 juta traffic. Ya. Oke, sekali lagi terima kasih banyak. Saya Bida Yunita, pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Bye-bye Kak Reven, Kak Novi, Pak Riko. Terima kasih semuanya teman-teman. Kak Novi, Pak Riko, terima kasih Kak Bida. Ya, sampai jumpa.